Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Anda baik semua. Di sini kita sebelum melakukan pendakian mempersiapkan logistik ya. Persiapkan karena di gunung nanti belum tentu kebutuhan-kebutuhan yang ada bisa terpenuhi. Maka sebelum mendaki kita persiapkan. Oh iya, kami berangkat dari Kampung Inggris Pare, Kediri, menuju lokasi base camp pos pendakian Sekartaji menggunakan panduan Google Map. Di sini Anda jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada warga agar tidak disesatkan oleh Google Map. Dari kejauhan kami sudah bisa melihat Gunung Wilis. Di beberapa titik jalan kami lihat sudah ada perbaikan dan tidak disarankan untuk membawa mobil untuk saat ini. Pastikan Anda memasuki Desa Bajulan dan terlihat bahwa Gunung Wilis sudah semakin dekat. Di sini Anda harus berbelok ke kiri. Jangan sampai lurus karena nanti Anda tidak akan sampai ke base camp. Setelah belok kiri dan melewati jembatan, Anda akan melihat patung Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lalu Anda membelok kanan. Ikuti jalannya terus sampai melewati hutan-hutan dan Anda akan menemukan gapura seperti ini. Nah, pada titik ini Anda akan sudah terlihat semakin dekat dengan pos perizinan pendakian Gunung Wilis. Nah, di belokan kecil inilah posisi pos pendakian Sekartaji berada. Ini adalah suasana dari pos pendakian Sekartaji Gunung Wilis. Anda mengisi simaksi, membayar biayanya yang sangat murah, serta memarkir kendaraan Anda di sini. Cukup lengkap. Dan di sini pun Anda masih bisa belanja logistik, terutama air serta jajan-jajanan. Naik lagi. Ini adalah pintu awal kita menuju ke jalur pendakian. Diawali jalan berbatu, kemudian jalan tanah berbatu, disertai petunjuk ya, kemudian jalan cor. Di sini selalu menanjak ya, dan kondisinya sangat panas, melewati kebun-kebun warga. Di tahap awal ini Anda akan merasa luar biasa, diuji fisik dan mental Anda karena jalanan yang terus menanjak dan panas. Ini adalah pintu awal Anda memasuki hutan ya, di jalurnya. Ke sebelah sana adalah perkebunan warga. Langsung Anda akan disambut dengan tanjakan yang cukup lumayan. Untungnya di beberapa pohon dikasih penanda jalur ya. Tidak terlalu banyak percabangan di jalur pendakian ini, sehingga Anda tidak perlu khawatir tersesat. Bagus kan?
Pendakian ini kami lakukan di pagi hari. Kami juga menemukan beberapa pendaki dan beberapa yang juga turun. Wah, gimana guys? Pertama, mantap kan? Jalur dari base camp menuju ke pos 1 Panjer itu Anda tidak akan dikasih bonus sama sekali. Anda akan disuruh menanjak terus hingga sampai ke pos 1 Panjer. Di sana ada warung dan di sana Anda bisa beristirahat sejenak. Anda bisa membeli perbekalan kembali di sini. Ada pisang, ada semangka, ada bermacam-macam minuman dan buah-buahan yang bisa Anda nikmati. Di sini cukup banyak yang sedang melakukan istirahat. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan. Ini adalah jalur menuju ke pos 2. Di awal-awal jalurnya sangat menanjak, tapi kemudian tanjakannya lumayan agak mendatar. Jenis pohonan vegetasinya sudah lebih ke pepohonan kecil-kecil ya. Karena habis hujan, usahakan tidak memakai sendal karena jalanan akan sangat licin. Gunakan sepatu gunung. Menuju jalur menuju ke pos 2 itu lumayan enak ya, tidak terlalu menanjak. Di pos 2 kita bisa melakukan istirahat ya. Di sini mungkin kita bisa, jika kehujanan, bisa memasang tenda, ada sedikit space. Setelah pos 2 kita akan dihadapkan lagi dengan jalur menanjak kembali yang cukup melelahkan. Oleh karena itu sebaiknya dipersiapkan fisik Anda ya sebelum melakukan pendakian, terutama bagi yang pemula. Di beberapa sudut Anda akan ada space untuk melihat jurang, pemandangan alam di bawah. Anda bisa berhenti sejenak di sana untuk beristirahat, menikmati pemandangan alam dari atas yang Masya Allah Subhanallah. Selanjutnya Anda akan menemukan lagi space pos ya. Di sini Anda bisa juga beristirahat. Ada cukup tempat juga untuk mendirikan tenda atau masak-masak. Dari sini tanjakan tidak terlalu tinggi, bahkan ada beberapa bonus
perjalanan mendatar. Nah, pada titik ini Anda akan melihat punggungan gunung ya, kanan kiri jurang. Sana kita. Di sini Anda bisa beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan menurun, memutari punggungan bukit. Nah, pada turunan ini Anda harus hati-hati karena di samping kanan Anda adalah tebing yang di saat hujan tidak disarankan atau harus berhati-hati. Sedangkan di sebelah kiri Anda adalah jurang yang jalanannya bisa sewaktu-waktu longsor karena air. Menurut saya ini adalah trek yang paling horor untuk dilewati menuju ke pos Sekartaji. Di sini ada terlihat pohon yang sangat tua, besar. Setelah Anda melewati turunan, Anda akan dihadapkan kembali dengan tanjakan yang cukup lumayan curam. Di sini Anda melihat cabangan. Kalau ke kiri Anda akan mendapati sebuah lokasi untuk istirahat. Ya, ini ada 2 jalur dari percabangan tadi. Di sini Anda ada celah untuk bisa melihat pemandangan kembali, melihat awan yang berjalan, sambil beristirahat. Selanjutnya kita akan melewati pos ya. Pos apa itu, Les? Pos alap-alap berupa pohon dengan batang yang bolong, dengan view pemandangan yang Masya Allah, Subhanallah. Anda bisa juga beristirahat di posisi ini. Kena api itu bakar. Asap bakaran. Setelah itu kita akan mendapati sebuah turunan batu Turun guys pakai tali. di mana disediakan tali untuk menuruninya. Lihatin posisi api. Anda harus hati-hati. Pegang dulu. Perhatikan caranya. Yo, talinya ditarik talinya. Nah. Ya, terus turun. Kaki satunya. Ya. Belum lulus pramuka gue. Ya, tengah. Terus. Setelah titik ini kita akan mendapati tanjakan kembali yang akan berujung kepada dataran camp Sekartaji.
Ada banyak space di sini. Anda bisa mendirikan tenda dengan cukup luas. View pemandangan di sini cukup bagus. Saat kami tiba, kebetulan awan sedang memenuhi sisi gunung. Tapi jarang para pendaki mendirikan camp di sisi bagian sini. Mungkin karena alasan takut badai atau angin. Maka mereka lebih banyak menuju ke dekat sumber air, di mana lebih mudah untuk mendapatkan air ketika mendirikan kemah, mendirikan tenda. Saat kami tiba di sana, kondisi puncak pos Sekartaji berkabut, dan di sisi bagian bawah kami lihat seperti hujan. Dan saat kami tiba di pos Sekartaji, suasananya sudah sepi. Karena pada waktu itu para pendaki rata-rata sudah berkemas dan pulang. Di sini saya mencoba membuat bivak, membuat tenda ala tafted, tapi jujur saja gagal. Di saat yang bersamaan, kondisi puncak Sekartaji waktu itu gerimis. Dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada, kami lakukan sholat dulu, lalu kami masak-masak, ngopi, menikmati alam sejenak. Di saat yang bersamaan, ada juga pendaki lain yang baru datang, dan mereka mendirikan tenda di sana. Dengan cuaca yang sepertinya mau hujan, kami akhirnya memutuskan kembali turun pada pukul 4 sore. Dari pemberangkatan pukul 10:30 pagi. Oke, semoga ini membantu kalian semua para pendaki pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.